Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Kelompok kami beranggotakan saya, Atika Filza, NIM 2019-018, dan teman saya, Dimas Arya, NIM 2019-034, kami dari kelas akuntansi 2A Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih sampel kecil itu sendiri. Jadi, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sampel besar, di mana sampel besar itu adalah sampel yang berukuran N lebih dari 30. Maka, sampel kecil adalah sampel yang berukuran N kurang dari 30. Nah, karena apa? Soalnya dalam kehidupan nyata itu tidak semuanya dapat diambil sampel besarnya. Contoh, perusahaan berbasis pertanian yang go public pada 2008 itu hanya ada 17. Contoh yang kedua, negara produsen beras itu hanya ada 7 negara, yaitu Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan juga Myanmar. Dan contoh yang ketiga adalah PT KAI mempunyai 7 kereta untuk jurusan Jakarta-Surabaya. Dari 3 contoh ini, kan bisa dilihat bahwa N kurang dari 30 sebagai syarat dari sampel kecil itu sendiri. Selanjutnya, sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student. Nah, nilai-nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gossett pada tahun 1908. Gossett ini bekerja di perusahaan bir di Irlandia. Beliau ini mengembangkan distribusi T dengan mengasumsi bahwa sampel-sampel yang diambil dari populasi normal. Hasil penarikan sampel itu, walaupun bukan dari sebaran normal, ternyata berbentuk lonceng, seperti halnya kurva normal, tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian Gossett tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran student, karena Gossett tidak diperkenankan mempublikasikan hasil penelitian oleh perusahaan. Oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T student. Nah, pada kasus sampel kecil, N kurang dari 30, nilai standar deviasi berfluktuasi sangat besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Karenanya dipergunakan distribusi T student, di mana T sama dengan X bar min mu per S dibagi akar N. T sama dengan nilai distribusi T. Mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, merupakan distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, berbentuk lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-student bukan kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Nah, setiap distribusi T itu mempunyai rata-rata itu sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besar sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang mana itu kan berbeda dengan distribusi sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Nah, semakin besar sampel, maka distribusi T juga akan semakin mendekati normal. Nah, untuk menghitung atau menguji rata-rata hitung populasi sendiri, yang harus dilakukan adalah pertama, merumuskan H2 dan H1, atau mungkin juga bisa H1 dan H0. Nah, H0 ini kan sudah diberikan oleh soal, jadi H2 ini mungkin keterbalikannya, atau yang berlawanan lah dengan yang pertama. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata yang dimasukkan di sini adalah berapa sih jumlah sampelnya itu sendiri, dan menentukan apakah itu satu arah ataupun dua arah. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T, menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Dan yang ketiga, menentukan daerah keputusan. Lalu yang kelima adalah mengambil keputusan. Selanjutnya, contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, melanjutkan apa yang disampaikan teman saya tadi, mari kita lanjutkan dengan contoh soal. Selama bulan 11 November 2013, harga saham perusahaan berbasis pertanian di BI rata-rata Rp2.559 per lembarnya. Untuk melihat bagaimana kinerja 17 saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka 30 Desember 2013 diambil 5 sampel dari perusahaan berbasis pertanian
yang terdiri atas 1 perusahaan tanaman non-perkebunan, 2 perusahaan perkebunan, 1 perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Dari 5 perusahaan tersebut, diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai 1.222 per lembarnya, dengan standar deviasi 879. Pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Mari jawabannya. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin dikaji, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan? Yang dimaksud dengan penurunan tentunya di bawah 1.222. Perumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan X lebih besar sama dengan 1.222. H1 sama dengan X lebih kecil sama dengan 1.222. Tanda lebih besar pada H0 menunjukkan uji satu arah dengan daerah penolakan H0 berada di ekor sebelah kiri. Menentukan taraf nyata, yaitu 1% untuk menentukan titik kritis digunakan tabel T-student. Pada tabel T-student perlu diketahui yaitu A. Taraf nyata dan uji searah atau dua arah. Dalam hal ini taraf nyatanya adalah 1% dan uji searah. Dan B. Derajat bebas atau V yang diperoleh dari N kurang 1. Jumlah N-nya adalah 5 yang didapatkan dari jumlah perusahaannya. V sama dengan 5 kurang 1 hasilnya adalah 4. Berikut contoh tabel distribusi T-student. Ini adalah contoh tabelnya. Nilai T-student dengan taraf nyata 1%, uji satu arah, dan DF sama dengan 4. Di sini kita bisa melihatnya. DF-nya adalah 4 dan di taraf nyata 1% mendapatkan 3,747 atau min 3,747. Dengan cara yang sama dapat dicari nilai kritis untuk taraf nyata dan derajat bebas yang lain. Melakukan uji statistik dengan rumus sebagai berikut. Di situ adalah rumusnya 1,1222 dikurangi dengan 2.559 per 879 dibagi akar 5. Didapatkan hasil min 3,40. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis min 3,747. Uji satu arah dengan ujung ada di sebelah kiri. Nilai uji min terletak di daerah tidak menolak H0 pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham berbasis pertanian tidak mengalami penurunan nyata. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.